Kalau Mas, saya senang banget hari ini Mas Sunan ngumpulin kita semua untuk em, ngasih sudut pandang terhadap bullying. Jadi kita tentunya bersyukur banget hari ini tuh ada gitu. Dan tadi ada teman-teman dari kepolisian juga ikut. Itu ya pandangan soalnya udah lumayan mengkhawatirkan zaman sekarang tuh. Tadi saya pelajari bullying zaman sekarang tuh kayaknya lebih marak gitu dibanding zaman dulu gitu. Jadi bahkan di luar negeri juga gitu sih. Jadi kayaknya karena mungkin anak-anak zaman sekarang lebih cepat dewasa kali ya. Jadi kadang-kadang ada yang salah arah atau gimana gitu. Jadi tentunya hari ini memberi sharing-sharing penyuluhan untuk apa itu dampaknya dan lain-lain. Ya mudah-mudahan sih memberi dampak positif untuk mengurangi lah gitu. Seenggaknya bisa mengurangi lah gitu. Kalau Kak Kevin ada pengalaman nggak sih? Jujur aku dulu nggak pernah dibully karena sekolahku strict juga dan aku juga orangnya menjauhi masalah banget. Aku tuh orang yang tipikal kalau ada yang ngebully aku kayak bukan ngebully sih, nggak pernah juga. Maksudnya kalau ada yang bercanda dan itu menyakitkan misalkan, aku cenderung untuk nggak mau pikirin gitu. Dari kecil udah kayak nggak terlalu mikirin gitu-gitu. Jadi kayak makanya nggak pernah bersinggungan waktu kecil gitu. Tapi intinya kalau bullying itu menurut saya sih dengan adanya penyuluhan gini mudah-mudahan bisa mengurangi angka bullying di Indonesia. Tapi udah pernah dapat pengalaman bullying juga semasa sekolah dulu? Nggak pernah sih, untungnya nggak. Tapi ya sekolah saya dulu strict banget, kalau ada yang ini bisa dikeluarin langsung sama kepala sekolahnya. Jadi benar-benar bullying tuh di sekolah saya dulu nggak boleh banget gitu. Kak, kalau tadi Kak Berwi kan pernah dibully karena terkait operasi plastiknya gitu. Kalau Kak Kevin mungkin pas transplantasi Ya ada pro kontra lah kalau lihat komen. Ada yang suka, ada yang bilang bagus sebabnya, tapi ya nggak apa-apa. Maksudnya kan setiap orang punya perspektifnya masing-masing. Kalau aku kan emang kepengen dari dulu gitu, bukan buat menghibur orang, tapi pengen menghibur diri sendiri gitu. Dan ya makin kesini malah makin terbiasa sih saya lihat ya, orang juga nggak apa-apa. Soalnya saya juga bukan yang kayak mengeksploitasi banget saya itu bagaimana gitu. Dan Indian kan setiap orang punya kenyamanannya masing-masing gitu. Tapi mungkin biasanya komentar dari orang-orang yang mungkin sampai ke Mas Kevin apa sih? Ya ada yang muji, ada yang muji bilangnya mirip Jake Gyllenhaal gitu, adalah aktor luar. Terus ada yang bilang mirip ini mirip itu. Terus ya kalau yang negatif juga ada, misalkan bagusan nggak ada gini-gini, tapi nggak, it's okay. Maksudnya kan itu kan emang aku begitu bukan untuk istilahnya mempergantung atau apa, itu kayak lebih ke buat kepuasan sendiri aja. Mungkin sama kayak orang di luar ada yang mau tato apa gitu kali ya. Berarti nggak dimasukkan ke hati. Sebenarnya tujuan utamanya kan mau bagian jidatnya, karena waktu itu kan jidatnya agak jenong dikit gitu, saya kurang pede bisa tambahin gitu, terus sekalian deh ininya gitu, semacam gitu. Tapi mungkin orang nggak expect kalau Alana lagi wawancara ya? Iya. Oke. mungkin orang nggak expect kalau Kak Kevin masih ada sisinya kurang percaya dirinya, mungkin itu seperti apa sih Kak? Enggak sih, pede-pede aja sih. Kalau sekarang sih senang sih. Kalau dulu waktu Dulu nong mungkin gitu. seperti apa? Oh, waktu dulu ngerasa. Makanya dulu kan poninya gitu banget ya. Dulu. Kayak aku ya. Ya dulu segitu ya. Suka ngeliatin foto-foto zaman dulu nggak sih? Kayak flashback gitu. Iya. Ya yang nggak terlalu dilihat, tapi juga bukan nggak suka. Pokoknya sekarang bersyukur, dulu pun juga bersyukur, cuman beda versi lah gitu. Nah ini kan masuk ke atmosfer sekolah nih, mungkin kayak flashback ke zaman sekolah juga nggak sih? Senang sih, ini ngeliat teman-teman sekolah di sini anaknya baik-baik banget nih di web school Kebayoran ya. Anaknya baik-baik, terus kayak smart gitu. Jadi seru sih, kayak aku malah grogi ke sekolah gitu. Padahal manggungnya selalu di sekolah gitu. Cuman ini karena bukan manggung kali ya. Jadi kayak jadi grogi. Apalagi kan sama kalau saya ngerasa saya tuh musisi gitu. Kalau tadi kan yang line up-nya tuh Mas Unan, terus Barbie ya, kayaknya artis-artis yang emang selebriti gitu. Jadi kalau saya tuh nggak ngerasa saya tuh selebriti. Jadi kayak grogi kalau ada ini sama mereka. Tapi seneng, maksudnya seneng, takut salah aja. Ngeliat bully yang di lingkungan sekolah yang lagi marak gitu, sedih juga nggak sih? Ya sedih sih. Sebenarnya pokoknya intinya tadi saya kasih semacam ujangan ke teman-teman
sekolah bahwa yang penting kita harus salurin emosi kita harus punya penyaluran emosi kita, misalkan entah itu ke game, ke musik, ke olahraga apa gitu. Sebenarnya kalau makin banyak kegiatan yang kita salurkan itu, harusnya nggak akan mikirin ngebully atau bahkan kalau hampir dibully pun kita bisa menghindar gitu. Lebih baik menghindar kalau saya sih ya, daripada masuk ke dalam masalah gitu. Oke, Kak, mau dong fun fact dari seorang Kak Kevin itu apa aja sih? Mungkin 3 fun fact dari Aduh, aku Kak tuh Kevin. orangnya gitu doang. Seorang musisi mungkin kan orang nggak tahu gitu di belakangnya seperti apa fun fact. Fun fact-nya, saya kalau tidur harus dengerin debat iya. Kalau nggak bisa tidur. Debat apa tuh? Debat politik gitu. Jadi debat misalkan Rocky Gerung lawan Adiana Pitupulu atau siapa gitu, saya baru bisa tidur tuh. Jadi harus ada suara orang lagi kayak debat gitu. Artikan dirimu introvert atau extrovert? Bisa memposisikan dua-duanya sih. Tapi kalau kayak hari ini di sini saya introvert. Mungkin bisa ekstrovert kalau lagi di panggung manggung. Beda loh manggung sama ngomong tuh. Ngomong mungkin lebih introvert. Kalau manggung bisa lebih ekstrovert. Kak Kevin mungkin tadi sejak kapan? Sejak kapan tuh yang suka Udah 5 tahun belakangan ya. Tapi saya nyadar karena waktu kecil tuh saya kalau tidur didongengin gitu sama orang tua. Jadi mungkin kebiasaan harus ada suara gitu. Tapi akhirnya kita jadi debat politik ya. Bisa bikin saya tidur. Tapi impactnya gimana Kak kalau misal nggak ada gitu, nggak bisa mendengar Susah tidur, susah. Harus ada suara debat. Bisa nggak tidur sampai berapa jam tuh mungkin? Ya pokoknya lebih susah lah sejam gitu aja. Respon istri mungkin seperti apa tuh? Respon istri ya dia ya, nah dia untung nggak bang tidur jadi ya aman. Ada lagi mungkin fun fact-nya sebagai musisi yang orang nggak tahu. Musisi mungkin saya pian keyboardis yang keyboardnya paling sedikit kali di antara keyboardis lain mungkin ya. Saya ngeliat sih keyboardis rata-rata keyboardnya bisa 10 gitu. Saya kayaknya nggak sampai 4 gitu. Kak Kevin tadi nih yang tadi soal kabar baik nih. Nah, itu ntar aja deh, ntar kita atur sumpah. Aku lagi seneng sih, cuman aku belum bisa bilang iya atau enggak. Mungkin salah orang tua tahu belum? Ya pokoknya itu ntar, aku kejebak ntar, sorry, beneran, ada waktunya. Tapi aku lagi